Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bergabung lagi bersama saya seperti biasanya bersama channel Jonaan Sieti Bang Nugraha, yang dimana membahas tentang seputar kecemasan berlebih atau asam lambung yang tinggi, kemudian GERD, kemudian psikosomatis teman-teman seperti itu. Nah, baik, di kesempatan kali ini di pagi hari yang bahagia ini, saya seperti biasa akan membagikan sebuah motivasi, hanya dukungan kepada kalian ya yang ada di kolom komentar seperti itu teman-teman, maupun yang baru bergabung seperti itu teman-teman. Yang sekali lagi yang baru bergabung, saya menyarankan untuk tolong di subscribe teman-teman ya, yang bertuliskan merah itu tulisan subscribe, tinggal kalian pencet yang berwarna merah dengan tulisan subscribe seperti itu teman-teman, karena karena subscribe tidak memerlukan materi, kemudian tidak memerlukan biaya dan pendaftaran melalui saya teman-teman. Jika yang sudah subscribe, terima kasih. Sekarang udah 200 subscribe teman-teman, alhamdulillah. Meskipun 200 subscribe juga, saya intinya berarti video atau dukungan saya kepada kalian itu sangat bermanfaat dan berkembang seperti itu. Belum sangat berkembang, tapi sudah berkembang, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur. Meskipun video-videonya ya saya bukan motivator ataupun ahli medis, psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Saya hanya orang yang mengalami atau pengalaman di anxiety disorder, kecemasan berlebih atau GERD, kemudian psikosomatis teman-teman seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe, 200 subscribe-nya teman-teman semua. Dan kembali lagi dengan 200 subscribe, saya kembali di sini teman-teman, di saudara lagi kayak minggu kemarin tuh. Ini pemandangan yang sangat indah, lumayan lah dengan cuaca yang agak cerah. Minggu kemarin saya di sini dengan 100 berapa itu lupa di video sebelumnya teman-teman. Sekarang udah 200 subscribe teman-teman, jarak 1 minggu, alhamdulillah. Jarak beberapa hari sudah banyak yang meluangkan waktunya untuk mengsubscribe channel saya teman-teman. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak yang sudah subscribe, dan mudah-mudahan menjadi ladang ibadah kalian teman-teman, dan menjadi tolak ukur atau batu loncatan sehingga yang sedang mengalami beberapa sensasi mudah-mudahan terkikis satu persatu sensasinya dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan yang baru bergabung tolong di subscribe ya teman-teman, karena mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian sangat bermanfaat untuk orang banyak, dan berkat kalian juga mensubscribe video saya berkembang seperti itu, dan mudah-mudahan melalui itu semua menjadi ladang ibadah untuk kalian semua yang sudah subscribe atau mendukung video saya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tolong di like teman-teman. Jika kalian memang suka dengan video saya, tolong di like ya, karena supaya berkembang dan lebih berkembang video saya teman-teman. Kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir teman-teman, jangan di skip, jangan dijeda, jangan loncat-loncat ya, karena yang anxiety disorder itu suka penasaran. Jangan diloncat-loncat, karena siapa tahu bagian per bagian, menit per menit, detik per detik seperti itu ada hal-hal atau bagian yang mungkin di setiap video saya ada yang harus kalian petik atau kalian ambil manfaatnya teman-teman, dan mudah-mudahan saya berharap ada banyak manfaatnya untuk kalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin teman-teman. Dan sekali lagi, jika ada yang ditanyakan tolong diisi di kolom komentar ya teman-teman. Diisi di kolom komentar, jangan malu-malu ataupun apapun itu teman-teman semua. Dan di situ ada yang bertanya, Bang minta nomor WA. Mohon maaf, untuk kali ini saya tidak akan membagikan nomor WhatsApp saya teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya orang anxiety disorder itu selalu penasaran apa yang mungkin dia tanyakan. Saya bukan maksudnya menolak sharing atau apa gitu ya teman-teman semua, bukan. Cuman saya hanya belajar dari pengalaman saya seperti itu. Saya dulu emang sama seperti kalian, minta nomor WhatsApp, kemudian di chat, apakah sama pengalamannya seperti ini, apa sama sakit ini, apa sama sensasinya seperti ini. Nah, lambat laun kesini setelah saya pelajari, ternyata itu
dengan menyebutkan keluhan-keluhan seperti itu bukan menjadi suatu kunci dari kunci sembuh atau pemulihan teman-teman. Itu malah memperburuk teman-teman, karena itu ada yang namanya amigdala di otak kita, sehingga apa yang kita diucapkan seputar ngeluh gitu, kata-kata yang negatif itu akan terekam di otak kita teman-teman. Kemudian tubuh kita akan merespon dan mengingatkan kembali kejadian yang seperti itu. Kalau misalkan kita ada trauma di masa lalu, misalkan kita ulang lagi, ulangi lagi, nah itu akan terekam di otak amigdala kita, sehingga kita meresponnya itu dengan sensitif, badannya penuh waspada teman-teman, penuh hati-hati seperti itu. Ada sensasi sedikit, aduh saya kenapa badan gak nyaman. Nah jadi salah satunya seperti itu. Kenapa dengan alasan saya seperti itu, karena saya benar-benar belajar dari pengalaman, ingin memotivasi kalian dan ingin membuat kalian lebih normal kembali secepatnya teman-teman. Seperti itu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian teman-teman ya. Begitu teman-teman. Bukan saya tidak mau bukan konsultasi ya, karena saya bukan ahlinya. Saya hanya orang yang mengalami atau pengalaman seperti itu, dan setiap orang badannya berbeda-beda, setiap orang sensasinya berbeda-beda, tidak sama teman-teman, tidak sama, semua orang berbeda-beda. Jadi siapa tahu misalkan kalian punya cara tersendiri seperti itu, cara mengelola pola-pola yang mungkin kalian jalankan sehingga kalian lebih cepat seperti itu teman-teman. Jadi di lain kesempatan, di lain waktu nanti saya akan memberitahu ya seperti itu teman. Kalau misalkan channelnya sudah sangat-sangat berkembang seperti itu, karena kalau misalkan channel saya sudah berkembang dan mempelajari lebih rinci lagi, nanti saya akan disimpan nomornya, kemudian bisa sharing-sharing seperti itu. Tapi sharing-sharingnya ya mungkin kalau misalkan channel saya sudah berkembang. Kalau misalkan seperti ini masih di bawah ya, saya juga mungkin belum ini gitu, belum siap untuk sharing sama kalian seperti itu teman-teman. Jadi intinya tolong tonton dulu videonya, kemudian pelajari apa itu asam lambung, kemudian pelajari apa itu GERD, apa itu psikosomatis atau kecemasan berlebih. Pelajari dulu itu apa gitu seperti itu, karena saya juga belajar dari situ dahulu teman-teman. Nah jadi kemudian kita lanjut ke ke pokok pembahasan, yang dimana di kolom komentar, Bang saya sudah merasa baikan, tetapi itu sempoyongan atau kelayangan itu suka masih nongol atau ada seperti itu. Nah baik teman-teman semua, itu saya rasakan, bahkan kemarin saya juga rasakan yang namanya kelayangan itu ya biasa-biasa saja, orang normal pun kelayangan. Dari mana? Misalkan gini, dulu inget-inget ya, dulu kalau misalkan kita begadang, misalkan dari kita begadang misalkan jam 2 jam 3 subuh sampai jam 6 lagi, jam pagi lagi gitu. Kalau misalkan kita begadang kemudian tidur misalkan hanya 1 jam atau setengah jam, bangun lagi, kemudian keluar, misalkan keluar rumah jalan, karena itu suka ada ngerasa agak berat gitu, sempoyongan kayak yang gempa. Nah itu normal sih teman-teman, normal disebabkan karena begadang seperti itu normal pas kita sebelum terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah beda halnya ketika kita sudah kena anxiety disorder atau kecemasan berlebih, jadi hal yang sepele pun kita besar-besarkan seperti itu. Jadi kita misalkan ngerasa itu banyak sih disebabkannya, mulai dari begadang, kemudian dari suatu permasalahan karena mikir kita terlalu jauh, terlalu berat teman-teman, seperti itu. Jadi kurang olahraga dan lain sebagainya, itu kadang-kadang suka kurang berjemur, itu suka terasa kelayangan bangun pagi, ataupun misalkan jalan kaki kelayangan. Itu biasa sih sebenarnya, orang normal pun sama seperti itu. Tapi kita sudah kena anxiety disorder atau kecemasan berlebih yang diakibatkan karena dulu kita ada rasa trauma yang masih terekam di otak amigdala kita. Kita berobat ke sini kemarin nggak sembuh-sembuh, sedangkan dicek lab ini itu normal, hanya diagnos asam lambung yang tinggi seperti itu. Nah itu ada rasa trauma yang mungkin dulu masih terekam sampai sekarang.
dari rasa panik attack seperti itu, kemudian apa namanya sampai ke nyesek, rada engap. Nah itu dari trauma dulu kita secara spontan teman-teman, yang di pikiran kita masih terekam oleh pikiran amigdala, sehingga kita suka merasa nggak nyaman kalau misalkan ada sensasi yang aneh gitu. Jangan jauh-jauh pengalaman saya, flu aja, batuk atau pilek gitu pas kemarin, pas rame-ramenya covid seperti itu. Waduh, luar biasa sensasinya teman-teman. Jangan-jangan saya gini kena ini, jangan-jangan saya kena gitu, amit-amit seperti itu teman-teman. Jadi banyak pikiran yang terlalu berlebih, pikiran negatifnya yang terlalu berlebih lah teman-teman, yang tidak pantas untuk kita ambil seperti itu. Seharusnya kita berpikir positif, malah justru dominan itu berpikir yang negatif seperti itu teman-teman. Nah jadi orang anxiety disorder, kecemasan berlebih itu seperti itu. Jadi kayak kelayangan orang normal pun ya kelayangan ya biasa, misalkan begadang ya tadi, begadang misalkan bangun hanya tidur hanya 1 jam atau setengah jam, pas bangun tuh kerasa diam, terasa gempa gitu, terasa pikiran tuh terasa gimana gitu lah, nggak jelas. Nah itu sama gitu. Nah bedanya halnya dengan orang yang anxiety disorder, kecemasan berlebih teman-teman, jadi itu dilebih-lebihkan. Aduh ini takut, jadi intinya takut kelayangannya tuh takut banget gitu, kadang-kadang takut gila, maaf ya, takut gila, kemudian kelayangannya tuh takut, takut kepanik lagi, takut mati, intinya seperti itu sih yang pengalaman yang saya alami teman-teman. Nah belajar dari situ kuncinya ya ternyata saya sering kelayangan kok nggak apa-apa ya, sering kelayangan hilang timbul lagi, tapi saya nggak apa-apa. Sampai sekarang saya masih normal, kemudian nggak gila, kemudian masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa jalan gitu ya. Nah belajar dari situ ya, pikiran kita cukup belajar wajar saja gitu. Mungkin ada permasalahan yang mungkin ada beban, kemudian dari faktor begadang, kecapean seperti itu kelayangan. Jadi yang ditanyakan, aduh mas, bang, udah baikan nih tapi masih ada suka nongol kelayangan, ya itu wajar sih, itu tahap tahap penyembuhan ya, tahap di akhir penyembuhan karena anxiety disorder teman-teman. Kalau misalkan rasa begah kembungnya sudah merasa tidak ada, tidak terasa, tinggal kelayangan. Nah biasanya pengalaman saya biasanya, tapi nggak tahu yang lain mah, yang biasanya itu tahapan akhir kelayangan itu. Jadi jangan terlalu dicemaskan atau misalkan ditakutkan, jangan, itu tahapan akhir menuju kalian sembuh, dan mudah-mudahan teman-teman secepatnya sembuh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu sih kelayangan. Jadi ya kuncinya menurut saya, itu kuncinya yang pertama ya kegiatan-kegiatan yang menguras energi atau kegiatan yang banget membuat kita capek itu tinggalkan dulu. Kemudian begadang, yang suka begadang usahakan sudah isya atau jam 8 sudah baringan di tempat tidur, jangan HP apapun itu, tiduran nanti juga ke bawah ngantuk, dan biasakan tidur. Kemudian jangan begadang sih, intinya seperti itu. Jadi kemudian di pola pikir yang mungkin kalau setiap masalah itu kalian harus bisa memanagenya, jadi harus bisa mengaturnya, jadi harus bisa mengontrol pola stres kalian. Jadi jangan terlalu dipikir lebih dalam seperti itu teman-teman. Jadi dianggap wajar dan dianggap masa bodoh lah seperti itu teman-teman. Nah selain itu kemudian di pola makannya juga harus dibereskan atau dibarengi, karena pola pikir kemudian pola makan, pola hidup, perilaku kita itu sangat berkaitan banget teman-teman, sangat berkaitan banget, saling terhubung satu sama lain teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pikiran ngaco misalkan, nah di lambung juga pasti ngerasa ngaco, nggak nyaman lah teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, kalau misalkan kita dulu pas sekolah mau ujian gitu ya, belum apa-apa udah berpikir yang aneh-aneh, aduh takut besok nggak bisa, misalkan besok kesiangan, takut ini malu atau apapun itu, nah kemudian suka ngerasa mules gitu ya perut tuh. Nah itu sih, jadi tergantung dari ini, kalau misalkan ini nyaman, ini rileks, santai, kesini juga lebih rileks mencerna seperti itu teman-teman. Nah seperti itu kelayangan ya biasa sih, kelayangan orang-orang normal pun sama kelayangan biasa. Jadi intinya kuncinya seperti itu teman-teman. Jadi
jangan terlalu kerja terlalu berat sampai menguras energi, kemudian jangan terlalu begadang juga, berpikir yang wajar-wajar saja, jangan selalu memikirkan sensasi ataupun penyakit teman-teman, seperti itu. Tapi yang tidak dipungkiri saya juga ngerasain apa yang kalian rasakan, seperti kelayangan itu, takut kelayangannya itu takut banget, jadi kelayangannya takut tinggi gitu ya, takut sampai vitamin sampai gila ya, enggak teman-teman semua, enggak sampai gitu. Kita ambil wajarnya saja, kok kemarin kelayangan tapi sekarang saya masih bisa berjalan, jadi kita anggap wajar aja gitu teman-teman. Orang normal pun seperti biasa ya mengalami kelayangan gitu, apa yang kita alami seperti, cuman kita itu ada kelebihannya apa-apa berpikir lebih, berpikir yang sangat apa namanya negatif, kelebihan itu anxiety disorder namanya juga gitu, kecemasan yang berlebih. Jadi intinya terlalu cemas, terlalu panik, atau misalkan terlalu takut, merasakan sensasi, kemudian merasakan gak nyaman di tubuh, ya otomatis asam lambung akan naik. Teman-teman ingat-ingat, kita berpikir wajar saja ya, berpikir wajar. Jadi kalau misalkan kita merasa cemas, di pikiran ngerasa ngaco, ngerasa was-was, nah otomatis si asam lambung akan menyemprotkan asam lambungnya, lebih cairan asam lambungnya lebih tinggi, meningkat, atau kadar asamnya lebih asam, seperti itu. Kemudian mengakibatkan apalagi, mengakibatkan nyesek di dada, kemudian berat di dada, kemudian panas di dada, ulu hati gak nyaman, terasa tertekan sampai ke tulang belikat, seperti itu teman-teman. Karena itu asam lambung yang semakin meningkat diakibatkan karena ini pola stres yang belum bisa memanage, seperti itu teman-teman. Karena terlalu cemas, ada di salah satu sensasi tubuh yang gak nyaman itu dirasakan, seperti apalagi kalau lagi begah itu, waduh, pikiran itu sangat kacau, kemudian asam lambung nyemprot tinggi dan banyak sensasi seperti itu ya. Kuncinya salah satunya kalian rileks, duduk santai, minum air hangat pelan-pelan. Nanti secara berpikir wajar saja ya, cara itu kan kalau misalkan air cuka kalau misalkan satu botol air cuka misalkan diinihin ke ember satu botol, atau ke mangkok gitu, ke mangkok air cuka satu botol, kemudian kita campur dengan air, misalkan dengan air biasa, air biasa gitu kita campur. Nah, kadar keasaman cuka itu kan pasti tidak akan terlalu asam ya, karena dicampur dengan air seperti itu. Nah, jadi berpikir yang wajar saja. Kalau misalkan kita ngerasa gak nyaman, bagian tubuh gak nyaman, asam lambung meningkat, ya kita duduk santai, rileks, pikiran santai, kemudian minum air hangat pelan-pelan, air hangat pelan-pelan, seperti itu. Dan pikir wajar, yang cairan asam lambung yang nyangkut ya, peribahasanya nyangkut di kerongkongan ataupun itu tidak berbahaya, tapi nyangkut itu akan lambat laun sama air hangat ke bawah lagi, dan kadar keasamannya itu tidak terlalu asam dan ya normal lah teman-teman, seperti itu. Itu saja sih, berpikir wajarnya ke situ saja teman-teman. Jadi jangan diambil, emang sih dari pungkiri itu sensasinya banget menyiksa, tetapi ya teman-teman ya di sisi lain, masa kita harus begitu-begitu amat, masa kita arek gitu-gitu wae mual aya perubahan gitu ya. Kita itu harus ada apa namanya, ada pikiran yang harus lebih semangat teman-teman. Jadi kita tuh masa begini-begini terus gitu ya, kita tuh harus bergerak teman-teman. Bagaimana caranya ini itu, jadi jangan putus asa. Intinya yakin kesembuhan pasti akan datang pada waktunya, tapi tidak tahu kapan waktunya, tergantung usaha kalian, seperti itu, tergantung ikhtiar dan doa kalian seperti apa selama ini teman-teman, seperti itu sih. Jadi yang namanya kelayangan ya normal aja gitu teman-teman, ya biasa lah gitu. Jadi kita tuh harus sering ya minum air hangat, kemudian makan jangan telat, seperti itu. Kemudian menghadapi setiap masalah dengan rileks, dengan santai, kemudian olahraga juga dijalankan. Intinya jangan begadang sih, intinya itu yang yang banget memperhambat itunya kalau misalkan kita terlalu begadang teman-teman, seperti itu sih teman-teman ya. Itu seputar apa namanya kelayangan ya, meskipun sudah dijelaskan di video ke belakang tentang kelayangan, masih ada yang ditanyakan seperti itu. Tapi kalau misalkan saya berkata, misalkan tonton lagi yang video ke belakang tonton lagi ya,
pengalaman saya merasa gimana ya, malas atau gimana, tapi itu sulit sih sebenarnya teman-teman. Ya saya buatkan lagi untuk mengingatkan yang bertanya di kolom komentar melalui kelayangan teman-teman. Itu ada rasa takut yang mungkin kelayangannya, aduh takut jadi nih, aduh kemudian ulu hati nggak nyaman seperti itu. Jadi jangan diambil pusing lah, jangan diambil, alihkan saja perhatiannya, alihkan seperti ini ke lihat pemandangan atau ke sawah, atau misalkan di perkotaan yang pengen bawaannya shopping, ya bawa shopping aja gitu ya, belanja apa kalau kaum hawa itu ya, ya apa ini pokoknya kuncinya salah satu menghilangkan sensasi, 1000 sensasi itu kuncinya hanya satu teman-teman, hanya satu, pokoknya sensasi kelayangan, sensasi berat dada, nyesek, kemudian cemas, was-was tiap harinya. Kuncinya teman-teman cuma satu, lakukan hobi yang menyenangkan. Jadi bagaimana cara kita setiap harinya ada kesenangan. Jadi bagaimana caranya kita selalu senang gitu, hati itu selalu bahagia, ngerasa senang seperti itu sih kunci salah satunya itu. Saya juga belajar dari pembimbing saya teman-teman, lakukan itu terus, meskipun di hari ke-1, ke hari kedua, ketiga masih ada itu sensasi, masih selalu was-was, cemas, takut begini di jalan, takut begitu, takut kumat, takut mati, segala takut lah pokoknya gitu teman-teman. Tetapi saya berpikir lagi, masa orang lain bisa, saya enggak teman-teman, seperti itu. Masa saya begini terus hidup teman-teman, saya harus bisa bergerak, harus bisa lebih baik dari sebelumnya teman-teman, seperti. Dan ya alhamdulillah gitu, lambat laun bisa dan bisa karena terbiasa teman-teman. Jadi kita harus membiasakan lagi yang tadinya hobi kita misalkan banyak, yang misalkan hobi memancing, hobi misalkan hobi shopping seperti itu, sok aja jalankan, yang penting hati kalian senang, bahagia teman-teman, karena itu yang membuat pemulihan kita lebih cepat. Dikala ada permasalahan atau suatu masalah ini itu, hindari saja, alihkan gitu, jangan seperti itu teman-teman, alihkan saja kemana saja teman-teman, jalan-jalan sih intinya. Ya mungkin sudah 22 menit teman-teman, seperti itu, sudah 22 menit, dan hanya segitu mungkin video yang saya bagikan untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian melalui video saya ini sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk orang banyak yang masih membutuhkan atau masih dalam sensasi asam lambung yang tinggi atau kecemasan yang berlebih teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan selalu sehat, dan yakin semua akan berlalu teman-teman, seperti itu. Nah, mengingatkan lagi teman-teman yang baru bergabung, tolong di subscribe ya, karena subscribe tidak memerlukan materi, sekali lagi tidak memerlukan biaya. Intinya sodakoh lah, intinya seperti itu, sodakoh untuk channel John Anxiety lebih berkembang lagi. Kalau misalkan sudah berkembang dan lebih banyak membantu orang yang membutuhkan, yaitu balik lagi ke kalian yang sudah menolong, berarti kalian juga yang sudah menolong, karena membantu video saya atau channel saya berkembang, seperti itu tuh untuk orang banyak. Dan ya doa terbaik menjadi ladang ibadah untuk kalian, dan yang masih merasakan sensasi mudah-mudahan terkikis, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya di sini membikin dorongan atau motivasi dukungan kepada kalian itu ya, intinya ingin membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu. Karena apa? Karena saya ngerasain yang anxiety disorder itu, kecemasan berlebih itu, lebih dari penyakit bisul ataupun sakit gigi itu teman-teman. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kalian tuh, saya juga merasakan apa yang kalian rasakan, sakit teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui pengalaman saya, sekali lagi melalui pengalaman saya, mudah-mudahan sangat berguna dan bermanfaat dan dipakai sama kalian teman-teman, dan mudah-mudahan kalian bisa lebih ke atas lagi dan kembali normal, kembali pulih seperti biasanya, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Nah mungkin dicukupkan sekian video untuk hari ini teman-teman, karena saya nanti bentar lagi mau pulang ke rumah, mau seperti biasa berjualan lagi seperti biasa. Nah saya kemarin kesini ke saudara saya, nginep di sini 1 malam, sambil belanja. Nanti teman-teman belanja untuk bahan-bahan masakan jualan saya teman-teman, seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah 200 lebih subscribe-nya teman-teman secepat itu, dan alhamdulillah berkembang, tetapi ingin lebih berkembang lagi karena mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk orang banyak apa yang saya sampaikan dan berikan melalui video Jonaan Seti Bang Nugraha teman-teman. Amin ya Allah ya robbal alamin. Teman, ini pemandangan, jadi teman-teman harus melakukan hobi yang menyenangkan, termasuk pemandangan penglihatan yang sangat jauh gitu. Jadi jangan mentok di kamar aja teman-teman, seperti itu. Nah mungkin hanya seperti itu ya teman-teman, video yang saya berikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian, untuk orang banyak. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tolong dibagikan ya link video channel saya, mudah-mudahan berkembang. Kalau misalkan sudah dibagikan di IG ataupun di Facebook, di grup-grup yang lain, seperti itu teman-teman, dan mudah-mudahan lagi bermanfaat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman, dan di akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat jiwa raga teman-teman, yuk kalian bisa.